Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari program studi Administrasi Publik semester 5 dengan NIM 2130711031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah pengambilan keputusan. Terdapat 12 materi yang ada di mata kuliah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenai pengantar teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Yang kedua, mengenai pengambilan keputusan rasional. Yang ketiga, mengenai kerangka berpikir pengambilan keputusan. Yang keempat, cost-benefit analysis. Yang kelima, pohon keputusan. Yang keenam, metode keputusan analitik hierarki proses atau disebut AHP. Yang ketujuh, pengambilan keputusan intuitif. Yang kedelapan, strategi pengambilan keputusan. Yang kesembilan, model pengambilan keputusan. Kesepuluh, teknik pengambilan keputusan. Yang kesebelas, keputusan kelompok. Yang kedua belas dan yang terakhir mengenai model analisis SWOT pengambilan keputusan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengantar teori, konteks, dan metode pengambilan keputusan. Pengantar teori. Memahami pengambilan keputusan dimulai dengan apresiasi terhadap beragam teori yang membentuk kerangka konseptual. Teori-teori ini mencakup paradigma analisis, model-model kognitif, dan prinsip-prinsip psikologis yang membentuk dasar cara kita membuat keputusan. Dengan memahami teori ini, kita dapat membuka cakrawala pengetahuan kita dan menghadapi kompleksitas pengambilan keputusan dengan landasan yang kokoh. Berikutnya, konteks. Setiap keputusan berada dalam konteks tertentu yang mempengaruhi arah dan dampaknya. Konteks mencakup variabel-variabel seperti kondisi pasar, regulasi industri, dan budaya organisasi. Pentingnya memahami konteks adalah agar kita dapat mengidentifikasikan parameter yang mempengaruhi keputusan dan merespons secara relevan. Dengan memperhatikan konteks, pengambilan keputusan dapat menghindari solusi yang hanya sesuai pada situasi tertentu dan mengembangkan pendekatan yang lebih holistik. Mengenai metode pengambilan keputusan, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan pengambilan keputusan. Ini mencakup analisis cost-benefit, analisis SWOT, dan teknik-teknik kuantitatif seperti regresi atau model matematis. Memahami metode-metode ini memungkinkan kita memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Metode pengambilan keputusan juga dapat melibatkan pemangku kepentingan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses. Dengan membangun fondasi ini, kita dapat melangkah lebih jauh untuk menjelajahi aspek-aspek pengambilan keputusan yang lebih mendalam. Tema berikutnya mengenai pengambilan keputusan rasional. Apa itu konsep pengambilan keputusan rasional? Pengambilan keputusan rasional mencakup pendekatan logis dan sistematis untuk memaksimalkan nilai atau keuntungan. Prosesnya dimulai dengan identifikasi masalah, pengumpulan informasi relevan, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, hingga pemilihan solusi terbaik. Konsep ini memandang individu atau organisasi sebagai entitas yang selalu mencari solusi optimal dan meminimalkan kerugian. Ini melibatkan pemikiran analitis dan objektif untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan informasi yang tersedia. Dalam praktek sehari-hari, model rasional diterapkan ketika pengambil keputusan mengikuti langkah-langkah logis dalam membuat keputusan. Contohnya, dalam pengambilan keputusan bisnis, analisis cost-benefit sering digunakan untuk mengevaluasi dampak finansial dari berbagai opsi. Meskipun model ini dapat memberikan pandangan yang jelas, keterbatasan muncul ketika asumsi-asumsi dasar seperti informasi yang lengkap atau kemampuan evaluasi yang sempurna tidak terpenuhi. Pengambilan keputusan seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya atau keterbatasan waktunya. Kritik terhadap pengambilan keputusan rasional terutama menyoroti asumsi-asumsi yang mendasarinya, misalnya asumsi bahwa semua informasi relevan selalu tersedia atau bahwa individu memiliki kapasitas evaluasi yang sempurna. Dalam dunia nyata,
Keterbatasan informasi dan pengaruh emosional dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kritisisme terhadap model ini menekankan perlunya pertimbangkan faktor-faktor tersebut dan mengembangkan pendekatan yang lebih realistis dalam membuat keputusan. Dengan memahami konsep, penerapan, serta kritik terhadap pengambilan keputusan rasional, kita dapat lebih bijaksana dalam menggunakan model ini dalam konteks yang sesuai dan memahami kapan metode lain mungkin lebih tepat. Berikutnya, tema ketiga, mengenai kerangka berpikir pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan sosial. Teori ini mengakui bahwa keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh aspek sosial. Interaksi dengan orang lain, norma-norma sosial, dan nilai-nilai bersama dapat membentuk preferensi dan keputusan individu. Contohnya, dalam konteks konsumen, keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh tren sosial, pengaruh teman sebaya, atau persepsi masyarakat terhadap merek tertentu. Memahami dinamika ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang membentuk keputusan di tingkat sosial. Pendekatan behavioral economics. Behavioral economics memperkenalkan unsur psikologi ke dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti bias kognitif, overconfidence, atau framing effect dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dibuat. Misalnya, seseorang mungkin cenderung mengambil resiko lebih besar atau terlalu percaya diri dalam situasi tertentu. Dengan memahami dampak psikologis ini, pengambilan keputusan dapat mengenali dan mengatasi potensi ketidakrasionalan dalam proses keputusan. Berikutnya, model descriptive decision making. Model ini mencoba memodelkan keputusan sesuai dengan cara yang sebenarnya terjadi, tidak hanya yang dianggap rasional. Ini mengakui bahwa manusia seringkali membuat keputusan dengan proses trial dan error, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan perubahan. Model ini mempertimbangkan variabilitas dalam preferensi dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk memahami kompleksitas keputusan di dunia nyata, yang seringkali tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh model rasional. Dengan memasukkan teori-teori pengambilan keputusan sosial, pendekatan behavioral economics, dan model deskriptif ke dalam kerangka berpikir, kita dapat lebih mendalam memahami keputusan manusia. Ini membantu kita melihat di luar paradigma rasional dan mengakui peran penting faktor sosial dan psikologis dalam membentuk keputusan. Setelah itu, tema keempat, yaitu cost-benefit analysis. Definisi dan tujuan analisis cost-benefit. Cost-benefit analysis, atau disebut CBA, adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi keputusan atau proyek dengan membandingkan manfaat dan biaya yang terkait. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur secara kuantitatif apakah manfaat yang diharapkan dari suatu keputusan atau proyek melebihi biayanya. Dalam konteks ini, biaya mencakup semua biaya yang terlibat dalam pelaksanaan, sedangkan manfaat mencakup nilai ekonomi dari hasil yang dihasilkan. Langkah-langkah CBA. Terdapat 6 langkah yang ada. Yang pertama, identifikasi alternatif. Mengidentifikasi semua alternatif keputusan atau proyek yang akan dievaluasi. Yang kedua, pengumpulan data biaya dan manfaat. Mengumpulkan data yang relevan terkait dengan biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Berikutnya, monetisasi biaya dan manfaat. Mengukur biaya dan manfaat dalam satuan uang untuk memungkinkan perbandingan langsung. Berikutnya yaitu diskon manfaat dan biaya. Diskon manfaat yaitu memperhitungkan nilai waktu dari manfaat di masa depan, sedangkan diskon biaya yaitu memperhitungkan nilai waktu dari biaya di masa depan. Berikutnya yaitu perhitungan net present value atau NPV. Menentukan selisih antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya untuk setiap alternatif. Dan yang terakhir, analisis sensitivitas. Menilai dampak perubahan variabel-variabel kritis terhadap hasil CBA. Contoh CBA praktis. Misalkan kita mempertimbangkan investasi dalam energi terbarukan. Biaya proyek tersebut mencakup pembangunan, operasi, dan pemeliharaan. Manfaatnya mencakup pengurangan emisi karbon, penghematan energi, dan nilai ekonomi dari energi terbarukan yang dihasilkan. Dengan menganalisis cost benefit,
kita dapat membandingkan total biaya dengan total manfaat dalam nilai ekonomi saat ini. Contoh ini membantu mengilustrasikan bagaimana CBA dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sistematis ini, CBA membantu mengidentifikasi keputusan atau proyek yang memberikan nilai terbaik untuk setiap unit biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, tema kelima dalam mata kuliah pengambilan keputusan, yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan representasi grafis dari struktur pengambilan keputusan yang kompleks. Struktur ini mirip dengan pohon, di mana setiap cabang mewakili keputusan atau pilihan yang dapat diambil, dan setiap daun mewakili hasil atau konsekuensi dari keputusan tersebut. Konsepnya membantu pengambilan keputusan memvisualisasikan berbagai opsi dan konsekuensinya dalam format yang mudah dimengerti. Keuntungan pohon keputusan. Yang pertama, yaitu visualisasi yang jelas. Pohon keputusan menyediakan visualisasi yang jelas dan terstruktur dalam serangkaian keputusan yang mungkin diambil dan hasil yang mungkin terjadi. Yang kedua, memfasilitasi pemilihan terbaik. Dengan adanya pohon pengambilan keputusan, memungkinkan pengambilan keputusan untuk dengan cepat mengevaluasi konsekuensi dari berbagai opsi dan membuat keputusan yang terinformasi. Yang ketiga, yaitu identifikasi variabel kritis. Membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang kritis dan memahami bagaimana setiap keputusan mempengaruhi hasil akhir. Dan yang terakhir, yaitu menghindari keputusan emosional. Dengan menyajikan informasi secara terstruktur, pohon keputusan membantu mengurangi pengaruh emosional dalam pengambilan keputusan. Dalam studi kasus pohon keputusan, misalnya, pertimbangkan pengambilan keputusan dalam memilih strategi pemasaran untuk produk baru. Pohon keputusan dapat memuat pilihan seperti target pasar, harga, dan taktik promosi. Setiap pilihan mengarah pada konsekuensi yang berbeda, seperti peningkatan penjualan atau potensi kehilangan pelanggan. Dengan membangun pohon keputusan, tim pemasaran dapat merinci setiap skenario dan memilih strategi yang paling memadai untuk mencapai tujuan mereka. Studi kasus ini membantu memperjelas bagaimana pohon keputusan dapat digunakan untuk mengelola kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Dengan merinci opsi, mengidentifikasi konsekuensi, dan membuat hubungan antara keputusan, pohon keputusan menjadi alat yang sangat berguna dalam membimbing pengambilan keputusan yang efektif. Berikutnya mengenai tema, yaitu metode keputusan analitik hierarki proses atau AHP. Analitik hierarki proses adalah metode pengambilan keputusan yang membantu menangani keputusan hierarkis dengan menggambarkan struktur hierarki keputusan. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Sati dan telah digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga perencanaan strategis. AHP menggabungkan prinsip-prinsip matematika dan logika untuk membantu pengambilan keputusan, membandingkan dan menilai alternatif dengan cara yang konsisten. Terdapat 5 langkah-langkah AHP. Yang pertama yaitu spesifikasi hierarki. Yang kedua, pembobotan kriteria. Yang ketiga, pembobotan alternatif. Yang keempat, perhitungan skor total. Dan yang kelima, yaitu konsistensi. Apa itu spesifikasi hierarki? Yaitu identifikasi dan susun elemen-elemen keputusan ke dalam struktur hierarki, mulai dari tujuan utama hingga kriteria dan subkriteria terkait. Berikutnya mengenai pembobotan kriteria. Berikan bobot pada setiap kriteria untuk menentukan tingkat kepentingannya dalam mencapai tujuan. Berikutnya yaitu pembobotan alternatif. Berikan peringkat pada setiap alternatif untuk setiap kriteria berdasarkan preferensi relatif. Kemudian perhitungan skor total. Hitung skor total untuk setiap alternatif dengan mengalihkan bobot kriteria dan peringkat alternatif. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Evaluasi konsistensi perbandingan pasangan untuk memastikan ketepatan perbandingan yang dibuat dalam proses AHP.
Selain langkah-langkah tersebut, terdapat keunggulan dan keterbatasan dalam EHP. Keunggulan-keunggulan EHP. Yang pertama, struktur hierarki. EHP membantu mengorganisir dan menyajikan keputusan dalam struktur hierarki yang mudah dimengerti. Pendekatan kuantitatifnya yaitu memungkinkan pengambilan keputusan untuk mengukur dan membandingkan elemen keputusan secara kuantitatif. Berikutnya ada konsistensi yang melibatkan langkah-langkah untuk memastikan konsistensi dalam perbandingan meningkatkan validitas hasil. Di sisi lain terdapat keterbatasan EHP, yaitu keterbatasan dalam sensitivitas pada perbandingan. Hasil EHP dapat sangat dipengaruhi oleh perbandingan pasangan yang dibuat oleh pengambil keputusan, sehingga sensitif terhadap preferensi individu. Yang kedua, kompleksitas perhitungan. Penerapan EHP memerlukan perhitungan yang kompleks, terutama ketika hierarki keputusan menjadi besar dan kompleks. Yang ketiga, yaitu asumsi konsistensi. Menekankan pada asumsi konsistensi dalam perbandingan pasangan yang mungkin sulit dipenuhi secara konsisten oleh pengambil keputusan. Dengan memahami dasar-dasar EHP, langkah-langkah pelaksanaannya, dan pertimbangan kelebihan serta keterbatasannya, pengambilan keputusan dapat memutuskan apakah EHP sesuai untuk situasi pengambilan keputusan tertentu. Berikutnya yaitu tema ketujuh dengan tema keputusan intuitif. Keputusan intuitif melibatkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada perasaan atau insting, tanpa melalui proses analisis yang mendalam. Ini mencerminkan kemampuan untuk dengan cepat dan intuitif merespon situasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang terinternalisasi. Keputusan ini seringkali muncul secara spontan dan tidak melalui proses pemikiran yang terstruktur. Terdapat ketentuan keputusan intuitif, yaitu kondisi ambiguitas. Keputusan intuitif dapat lebih efektif dalam situasi di mana informasi terbatas atau tidak jelas, karena intuisi seringkali memungkinkan pengambil keputusan untuk merespon dengan cepat tanpa perlu memproses informasi yang terlalu kompleks. Berikutnya yaitu kepentingan waktu. Dalam situasi di mana waktu sangat kritis, keputusan intuitif dapat memberikan kecepatan respon yang dibutuhkan untuk menghadapi kejadian mendadak atau keputusan cepat yang perlu diambil. Berikutnya, kepentingan emosional. Keputusan intuitif juga dapat muncul ketika emosi memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan, seperti dalam konteks kreativitas atau seni. Meningkatkan intuisi. Dengan adanya ini bisa meningkatkan intuisi. Yang pertama, pengalaman dan latihan. Memperkuat intuisi melibatkan pengalaman dan latihan yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan dapat mengembangkan intuisi mereka dengan terus memperluas wawasan dan berinteraksi dengan berbagai situasi. Yang kedua, yaitu refleksi diri. Merefleksikan pengalaman sebelumnya dan memahami alasan di balik keputusan intuitif dapat membantu pengambilan keputusan lebih sadar dan memperkuat intuisi mereka. Berikutnya yaitu berpegangan pada prinsip-prinsip intuitif. Meningkatkan intuisi juga melibatkan kepercayaan pada perasaan dan insting yang muncul. Mengakui dan menghargai peran intuisi dapat membantu pengambilan keputusan membuat keputusan yang lebih seimbang. Dengan memahami konsep keputusan intuitif, setiap di mana keputusan ini dapat lebih efektif dan cara meningkatkan kemampuan intuisi, pengambilan keputusan dapat mengeksplorasi pendekatan yang lebih holistik dalam menghadapi keputusan yang kompleks. Berikutnya mengenai strategi pengambilan keputusan, yaitu tema ke-8. Strategi umum pengambilan keputusan. Ada analisis cost benefit, yaitu evaluasi manfaat dan biaya dari setiap alternatif untuk memilih solusi yang paling optimal secara ekonomi. Yang kedua, pohon keputusan. Visualisasi hierarki keputusan untuk membantu memahami konsekuensi dari setiap opsi. Yang ketiga yaitu intuisi, menggunakan perasaan atau insting untuk membuat keputusan tanpa proses analisis yang mendalam. Yang keempat, model matematik,
menerapkan model matematik atau statistik untuk meramalkan hasil dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT, mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merancang strategi yang tepat. Adaptasi strategi. Yang pertama, konteks spesifik. Memilih strategi berdasarkan konteks keputusan seperti apakah itu keputusan bisnis, pribadi, atau tim. Yang kedua, kepentingan pihak-pihak terkait. Dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, menyesuaikan strategi berdasarkan tingkat kompleksitas dan dampak keputusan terhadap tujuan umum, yaitu tingkat kepentingannya. Pentingnya fleksibilitas. Dalam pengambilan keputusan, fleksibilitas juga penting untuk hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan perubahan. Mengakui bahwa situasi dapat berubah dan strategi pengambilan keputusan perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan kondisi. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam pendekatan. Menerima bahwa tidak ada ukuran satu untuk semua dalam strategi pengambilan keputusan, dan fleksibilitas dalam memilih pendekatan yang sesuai sangat penting. Pembelajaran dari pengalaman. Menerapkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan terakhir itu dengan memahami berbagai strategi pengambilan keputusan, kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan spesifik, dan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi keputusan yang beragam, pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas mereka dalam mengelola tantangan keputusan. Berikutnya tema ke-9, yaitu model pengambilan keputusan. Berbagai model pengambilan keputusan. Pertama, ada model rasional yang berfokus pada analisis logis dan sistematis untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Yang kedua yaitu ada model satisficing, model yang mencari solusi yang memadai atau memuaskan tanpa perlu mencari solusi yang optimal. Yang ketiga, model incremental, pengambilan keputusan berdasarkan perubahan bertahap atau penyesuaian terhadap keputusan sebelumnya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu model konsensus. Model ini mencapai kesepakatan di antara anggota kelompok untuk menghindari konflik dan mencapai keputusan bersama. Kelebihan dan keterbatasan model. Terdapat kelebihan dan keterbatasan dalam model-model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kelebihan model rasional. Kelebihannya yaitu pendekatan logis berorientasi pada hasil optimal. Sedangkan keterbatasannya yaitu memerlukan informasi lengkap dan waktu yang cukup, seringkali tidak mempertimbangkan aspek emosional. Berikutnya kelebihan mengenai satisficing. Cepat dan efisien, mengakui keterbatasan informasi. Sedangkan keterbatasan dari model satisficing yaitu tidak selalu mencapai hasil terbaik, bisa mengorbankan optimalitas. Yang ketiga, kelebihan dari model incremental yaitu fleksibel dan dapat menyesuaikan keputusan seiring waktu. Sedangkan keterbatasannya yaitu mungkin kurang efisien dalam situasi mendesak. Yang terakhir yaitu kelebihan dan keterbatasan model konsensus. Kelebihannya mendorong partisipasi dan dukungan kelompok, sedangkan keterbatasannya membutuhkan waktu lebih lama, sulit mencapai kesepakatan di semua situasi. Kasus praktis model. Misalnya dalam konteks manajemen proyek, penggunaan model incremental dapat terlihat saat tim proyek mengevaluasi kemajuan proyek secara berkala dan membuat penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi atau prioritas. Dalam hal ini, fleksibilitas model incremental mendukung respon cepat terhadap dinamika proyek. Studi kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana pemilihan model pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan konteks spesifik proyek atau situasi. Dengan memahami kelebihan, keterbatasan, dan aplikasi praktis dari berbagai model,
pengambilan keputusan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Berikutnya yaitu tema ke-10 mengenai teknik pengambilan keputusan. Ada beberapa teknik pengambilan keputusan, yaitu pertama mengenai analisis Pareto yang mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memberikan dampak terbesar pada hasil. Yang kedua, analisis SWOT, evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk membimbing pengambilan keputusan. Yang ketiga, brainstorming, yaitu teknik mengumpulkan ide-ide dari kelompok untuk memunculkan berbagai opsi keputusan. Yang keempat, yaitu teknik analisis kebijakan, teknik yang memeriksa dampak keputusan terhadap kebijakan yang ada atau mengusulkan kebijakan baru. Dan yang terakhir, yaitu teknik analisis keputusan grid, teknik yang menilai alternatif menggunakan kriteria tertentu dan memberikan skor berdasarkan prioritas. Keunggulan dan batasan-batasan teknik yang ada. Pertama, yaitu kelebihan analisis Pareto. Kelebihannya mengenai fokus pada faktor kunci untuk efektivitas maksimal, sedangkan keterbatasan yang ada yaitu tidak selalu relevan dalam situasi yang kompleks. Sedangkan kelebihan analisis SWOT memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi. Adapun keterbatasannya tidak memberikan prioritas atau berat pada setiap elemen SWOT. Teknik brainstorming memiliki kelebihan menghasilkan beragam ide dari berbagai perspektif, dan keterbatasannya yaitu memerlukan waktu dan pengelolaan untuk mengelola sejumlah besar ide. Yang keempat, kelebihan analisis kebijakan mempertimbangkan dampak keputusan pada tingkat kebijakan yang lebih tinggi, dan keterbatasannya yaitu terbatas pada situasi di mana kebijakan terkait relevan. Yang terakhir, kelebihan teknik analisis keputusan grid, yaitu memfasilitasi perbandingan langsung antara alternatif. Sedangkan keterbatasannya yaitu tidak selalu mencakup aspek kualitatif atau subjektif. Kasus dalam penggunaan teknik. Contoh penerapan teknik pengambilan keputusan dapat ditemukan dalam analisis kebijakan di tingkat pemerintahan. Misalkan pemerintah sedang mempertimbangkan kebijakan energi terbarukan. Dengan menerapkan analisis SWOT, mereka dapat mengevaluasi kekuatan dan peluang energi terbarukan, serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman terkait implementasinya. Studi kasus ini menyoroti relevansi teknik pengambilan keputusan dalam konteks pemerintahan dan energi terbarukan. Dengan memahami keunggulan, keterbatasan, dan kasus penggunaan teknik ini, pengambilan keputusan dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan dan konteks mereka. Selanjutnya yaitu tema ke-11 mengenai keputusan kelompok. Pentingnya keputusan kelompok. Pertama, keputusan kompleks. Dalam situasi di mana keputusan kompleks dan memerlukan pemahaman yang luas, melibatkan berbagai perspektif dapat meningkatkan kualitas keputusan. Yang kedua yaitu kepemilikan bersama. Keputusan kelompok dapat meningkatkan tingkat kepemilikan dan keterlibatan individu terhadap hasil keputusan karena mereka merasa terlibat dalam prosesnya. Berikutnya yaitu diversitas perspektif. Keputusan kelompok memungkinkan masuknya berbagai pandangan dan pengetahuan dari anggota kelompok yang berbeda serta memperkaya diskusi. Tantangan dalam keputusan kelompok. Yang pertama, ada konformitas grup. Tekanan untuk menyelaraskan pandangan dengan mayoritas atau menghindari konflik dapat menghambat keluarnya ide-ide inovatif. Berikutnya, terdapat dominasi kelompok. Risiko terlalu banyak didominasi oleh satu atau beberapa anggota mengurangi kontribusi anggota lain. Dan yang terakhir ada tantangan yaitu waktu yang diperlukan. Proses pengambilan keputusan kelompok sering memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan dengan keputusan individual.
Strategi meningkatkan efektivitas keputusan kelompok. Ada beberapa strategi. Yang pertama, fasilitasi yang efektif. Seorang fasilitator yang baik dapat membimbing kelompok untuk memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbicara dan ide-ide dikembangkan secara seimbang. Berikutnya yaitu terdapat keterlibatan dan kepemilikan. Dengan meningkatkan keterlibatan anggota dan membuat mereka merasa memiliki keputusan dalam meningkatkan komitmen terhadap implementasi. Berikutnya yaitu ada kerangka kerja yang jelas. Menetapkan kerangka kerja dan tujuan keputusan sejak awal membantu mengarahkan diskusi dan memastikan fokus pada solusi. Dengan memahami pentingnya tantangan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas keputusan kelompok, dapat disimpulkan tim dapat bekerja sama dengan lebih efisien dan mencapai hasil keputusan yang lebih baik. Berikutnya yaitu tema ke-12 atau tema terakhir dalam tema-tema di mata kuliah pengambilan keputusan. Terdapat model analisis SWOT pengambilan keputusan. Pertama kita akan menjelaskan mengenai definisi SWOT analisis. Analisis SWOT adalah suatu metode untuk memahami dan mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats yang mempengaruhi organisasi atau situasi tertentu. Berikut terdapat rincian lebih lanjut mengenai setiap elemen. Strength, faktor internal positif yang memberikan keunggulan atau kelebihan bagi organisasi. Contohnya, sumber daya finansial yang kuat, tim manajemen berpengalaman, merek yang kuat. Dan yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Faktor internal negatif yang merupakan hambatan atau kelemahan dalam pencapaian tujuan. Contoh, yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya keahlian tertentu dalam tim, dan infrastruktur yang kurang memadai. Dan O atau opportunities atau peluang. Faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan. Contohnya, pertumbuhan pasar yang pesat, perubahan tren konsumen yang mendukung produk, atau layanan baru, peluang kerjasama strategis. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Faktor eksternal negatif yang dapat menyulitkan pencapaian tujuan atau menimbulkan resiko. Contohnya yaitu persaingan yang ketat, perubahan regulasi yang merugikan, dan fluktuasi pasar global. Peran analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada strategi pengembangan yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi cara memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mengembangkan strategi pertumbuhan. Berikutnya yaitu ada manajemen risiko, membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang berasal dari kelemahan dan ancaman. Dan berikutnya ada penilaian kinerja yang memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi organisasi, membantu dalam mengevaluasi kinerja saat ini dan potensi perbaikan. Analisis SWOT menjadi alat penting dalam panduan pengambilan keputusan, membantu organisasi atau individu untuk membuat keputusan yang informasional dan terinformasi berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan atau dalam pengambilan keputusan. Sekian pembahasan mengenai tema-tema yang ada dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.